Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian masih ingat tangisan Megawati? Tangisan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang merasa sedih, marah karena petugas partainya yang menjadi Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, dihina, dikatain oleh orang kodok lah, gitu ya. Dia sedih, saya suka menangis loh. Pak Jokowi itu sampai kurus mikirin siapa? Mikirin kita loh, mikirin rakyat loh, gitu ya. Masa ada yang mengatakan Pak Jokowi kodok lah dan sebagainya. Dan dia menangis. Dia marah, dia mengatakan orang-orang ini tidak bermoral, nggak punya moral. Yang kemudian netizen lewat tweet-tweetnya mengatakan bahwa Bu, yang ditangis itu rakyat yang pada nggak makan, rakyat yang kesusahan, rakyat yang kelaparan, bukan presiden yang segalanya ada. Mau makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur, mau selfie tinggal selfie, gitu Bu. Ya, netizen kan begitu. Udahlah, saya bilang jangan lawan netizen mah oh ganas bos, ganas. Ya, dia juga mengatakan orang-orang ini tidak jantan. Kalau mau datang kepada Pak Jokowi, berikan masukan, bicara. Mbah Mega ini kadang-kadang saya berpikir Mbah Mega kemana aja selama ini ya? Kemana selama ini, bahwa betapa banyak orang memberikan masukan ya, bukannya diterima tapi diberikan ancaman dan tangkapan dan lain-lainnya gitu loh. Di demo dikasih kritik, masukan, lari, tidak bertanggung jawab. Lari. Anda masih ingat si siapa, Niko Silalai ya, aktivis dari Molekul Pancasila yang kemarin 17 Agustus memberikan gelar juara umum lari dari tanggung jawab ya. Ini Mega ini kadang-kadang lucu, tapi yang menarik adalah bahwa tantangan Mega, Mbok datang temui Pak Jokowi, beri masukan apa solusinya dan seterusnya, dijawab oleh aktivis Tionghoa Liu Sungkarisma. Ini satu manusia nih seru juga nih, aneh betul-betul nih. Anda masih ingat dia bikin warungnya namanya Warung Makar di Gajah Mada, Pecinan sana ya, daerah Pecinan. Oke, balik ke soal tadi bahwa Megawati marah, nangis dan sebagainya. Itu ternyata bro ya, mohon maaf ya, ternyata itu lebay. Lebay. Anak-anak bukan sekarang kan lebay, berlebihan lebay ya. Kenapa? Lah wong anaknya saja yang namanya Gibran Raka Buming Raka yang menjadi wali kota Solo, santai bapaknya dibilang kodok. Bukan kata saya, kata berita. Anda boleh cek, Anda boleh googling, ketika aja Gibran Jokowi kodok gitu ya. Itu akan muncul banyak berita, salah satunya di Detik News ya. Megawati nangis, Jokowi dihina kodok. Gibran titik 2, santai saja. Lihat tuh. Megawati nangis, Jokowi dihina kodok. Gibran titik 2, santai saja. Tuh gambarnya ya. Ini menarik ini anak muda ini, bapak dua anaknya jadi wali kota ini ya. Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bercerita dirinya menangis ketika mendengar Presiden Joko Widodo dihina atau diejek kodok. Respon berbeda ditunjukkan putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Respon berbeda kalau Mbah Mega nangis, petugas partainya dihina kodok ya. Anaknya, anak sulung Jokowi, anak kandung sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, itu responnya berbeda. Pria yang menjabat wali kota Solo itu mengaku santai dengan ejekan yang diarahkan kepada ayahnya. Dia pun mengaku ejekan tersebut tidak perlu ditanggapi. Yes! Di sini ini saya banyak hal tidak sependapat dengan Gibran ya. Apalagi saya warga DKI Jakarta. Tentu saya nggak milih Gibran waktu pilkada Solo. Ngapain juga kan? Lu siapa lu nggak berhak milih? Iya memang gue warga Jakarta.
Dan saya juga tidak sependapat dia maju pilkada walaupun saya tidak punya hak pilih di sana. Ini menunjukkan arah untuk melanggengkan politik dinasti. Tapi oke lah, itu suatu hal yang lainnya. Ini pada konteks ini Gibran menurut saya justru jauh lebih top. Gibran ini jauh lebih, mohon maaf, lebih dewasa ketimbang Megawati. Apalagi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir. Jadi tangisan Megawati yang merasa sedih dan marah karena membela Jokowi tadi, itu menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa? Dalam 1-2 bulan ini partainya itu nyerang sengit Joko Widodo melalui anaknya yang namanya Puan Maharani, melalui politisi Senayan yang namanya Masinton Pasaribu ya. Masinton itu teman saya, junior saya di Gerakan ya. Kalau ketemu masih sopan, masih manggil saya abang. Bagus. Kita dulu sering lah waktu zaman SBY sama-sama ya. Nah, lalu ada lagi politikus lain, Effendi Simbolon ya, Effendi Simbolon. Jadi dalam 1-2 bulan ini itu PDIP nyerang Jokowi, oke? Bahkan dalam suatu kalimat yang sangat tegas Megawati seperti jewer nyentil Jokowi, Pak Presiden, Bapak itu komandannya, Bapak itu pemimpinnya, ambil posisi komando. Ingat nggak dia pernah ngomong begitu? Ketika dia melihat Luhut Binsar Panjaitan berkali-kali diberikan jabatan-jabatan yang strategis, yang penting, yang urgent dalam menangani berbagai problem yang dialami oleh Indonesia. Sampai Megawati dari mulutnya keluar, Pak Presiden, Bapak itu pemimpinnya, ambil alih komando. Oh, yang kemudian beberapa hari kemudian dijawab oleh Luhut Binsar Panjaitan, seolah menjawab Megawati dan mengatakan, saya dan Airlangga cuma komandan lapangan, pemimpin tertinggi tetap Jokowi. Jadi yang saya mau bilang adalah bahwa tangisan Megawati, pembelaan Megawati, marahnya Megawati karena Jokowi dihina dalam kemarin itu menjadi sesuatu yang aneh gitu loh. Ada apa gitu, what's up gitu ya. Ada apa sesungguhnya gitu. Walaupun dalam podcast saya sebelumnya sudah saya bahas ya. Nah, dia marah, dia menangis. Nah, walaupun dalam netizen mencikapinya sebagai air mata buaya, air mata kodok lah sih. Nasruddin Nasjo itu muncul lagi loh artikelnya loh, membahas soal ini. Hari ini saya baca dia mengatakan air mata kodok, air mata buaya. Nasjo itu nakal sekali ya. Setelah menghilang sekian bulan, sekian tahun ya, tiba-tiba muncul lagi artikelnya. Saudara, kembali lagi ke soal tadi. Itu. Jadi kalau Mega marah, ini anaknya Joko Widodo malah santai saja. Pria menjabat wali kota Solo ini mengaku santai dengan ejekan yang diarahkan kepada ayahnya. Dia pun mengaku ejekan tersebut tidak perlu ditanggapi. Nggak usah ditanggapi ejekan kodok, santai saja. Itu biasa saja, kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo Jumat 20 Agustus kemarin ya. Ejekan tersebut menurutnya memang sudah lama menerpa Jokowi. Dia pun tidak ambil pusing memikirkan ejekan atau bully kepada ayahnya. Bapak diejek kodok biasa saja. Sejak dulu kan seperti itu. Biarkan saja, kata Gibran. Gibran ini kadang-kadang canggih juga ya. Aduh, canggih juga nih ya. Saya baca lagi terus saja. Suami Selvi Ananda ini pun menegaskan tidak pernah melaporkan ejekan-ejekan itu ke polisi. Terlebih situasi pandemi COVID-19 seperti ini. Gibran mengajak untuk fokus menangani masyarakat. Tidak usah ditanggapi, katanya ya. Sekarang kan masa pandemi, kita fokus ke kegiatan produktif saja. Kalau ngurus seperti itu tidak ada habisnya. Gibran keren. Ini ucapan juga menarik, tidak saja ditujukan kepada Megawati, tapi kepada polisi khususnya. Ini masa pandemi gitu loh. Mari kita fokus membantu masyarakat, nggak usah ngejar pembulukis mural. Nggak usah ngejar-ngejar pelukis mural, nggak usah mengerahkan tim untuk menghapus mural-mural yang isi kritik. Kalau Tuhan aku lapar, kritiknya di mana? Kan? Ada mural di Tangerang lagi, panjang 200 meter, Tuhan aku lapar. Kritiknya di mana? Dihapus oleh aparat polisi dan ya, 404 not found. Ada gambar laki-laki yang oleh polisi diterjemahkan sebagai gambar Jokowi, yang menurut pakar telematika Roy Suryo, kemiripannya cuma 70%.
kemiripan dengan foto Jokowi di sebelahnya melalui alat yang dia punya, analisis dia, keahlian dia, kepakaran dia, itu cuma 70%. Dan lagi itu tidak ada kata Jokowi, tidak ada, itu 404 not fun. Tapi polisi baper. Baper gitu loh. Mengerahkan, kalau Anda keliling di media sosial, terutama di Twitter, itu banyak sekali berita, gambar-gambar bagaimana aparat itu sibuk menghapus mural-mural. Wabah berbahaya kelaparan. Ada gambar before, after. Ada tulisannya, bawahnya udah hilang. Banyak. Dipaksa sehat di negeri yang sakit. Gambar 2 kucing. 1 kucing, 1 kelinci. Dihapus. Itu kritiknya di mana, menghinanya di mana? Kan nggak ada. Jadi ucapan Gibran yang dengan santai sekali, biasa aja, nggak usah ditanggapi. Kalau ngurusin begitu nggak ada habisnya. Gibran top, Gibran kue pancen oye. Nggak ada habisnya. Justru dia minta kepada kita semua, terutama para aparat, pejabat, udah jangan ngurus gitu-gitu, sekarang fokus membantu masyarakat. Gibran. Anda mau ngomong apa kalau ketemu anak muda seperti ini? Ada orang lain baper, nangis, marah-marah, anaknya santai aja. Saya jadi ingat waktu ketika itu masih Mata Najwa kalau nggak salah ya. Si Najwa Shihab mengundang Gibran ngobrol tentang bapaknya. Dan Gibran mengaku bahwa bapaknya itu, Joko Widodo itu hobi melihara kodok. Ada boleh googling deh. Rekaman videonya ada, bapak suka pelihara kodok cebong. Di situ barangkali awalnya maka pengikut Jokowi disebut cebong dan Jokowi disebut raja kodok, barangkali itu. Itu ucapan Gibran loh. Itu ucapan Gibran, dan itu bukan sebuah pelecehan. Bukan dong, masa anak melecehkan orang tuanya, bapaknya di sebuah forum yang ditonton oleh publik secara luas. Tidak. Anda buka deh ya. Kalau nggak dapat, kontak Nana di narasi, mintanya Mbak Nana minta dong minta linknya lah, paling nggak rekaman wawancara Anda dengan Gibran ketika Gibran mengatakan bahwa bapaknya hobi memelihara kodok di kolam-kolam istana itu. Yang kemudian ada berita lagi bahwa ternyata bapak sedih kodok-kodok itu dimakan oleh biawak. Ada kan? Ketik aja kodok biawak Jokowi, muncul itu beritanya itu. Jadi buat Mbah Mega, please jangan baper, jangan berlebihan ya. Kalau Mbah Mega mengatakan, orang yang mengatakan Jokowi tak bermoral, please deh ngaca aja bagaimana partai sampean itu tempatnya juara koruptor. Kalau orang mengatakan Jokowi kodok tidak bermoral, sementara anaknya mengatakan biasa aja, santai aja. Mestinya kan justru Megawati mengatakan koruptor tidak bermoral. Koruptor bansos, menteri sosial yang dari partai saya tidak bermoral. Harusnya begitu dong. Madam bansos, entah siapa yang dimaksud, yang terlibat dalam pusaran korupsi bansos, itu tidak bermoral. Nggak tahu madam bansos siapa. Cuman publik menilai madam itu nyonya, ibu, perempuan yang tidak muda. Dan di PDIP ada dua perempuan nyonya yang petinggi, yang hebat, yaitu satu Megawati Soekarno Putri sendiri, yang kedua Puan. Sayangnya majalah Tempo sampai hari ini tidak mengungkap siapa Madam Bansos yang sebenarnya, ya kan gitu kan. Harusnya Megawati mengatakan Madam Bansos itu tidak bermoral gitu. Jangan sibuk justru marah gitu loh, petugas partainya dibilang raja kayak kodok. Anaknya aja santai. Anaknya santai. Bahkan Jokowi juga santai. Sampai hari ini kita tidak mendengar respon dia di media. Saya nggak tahu merespon dia di belakang ya. Apakah dia marah-marah, uring-uringan di istana. Saya nggak tahu. Karena kita nggak ada informasinya. Tapi yang kita baca di media tidak ada. Yang kita dengar di media tidak ada. Yang kita lihat di media tidak ada dia marah, uring-uringan dengan hinaan atau bulian yang nyebut dia kodok itu. Ya, jangan baper ya. Jangan baper, mending beresin, rapiin partainya sendiri aja. Gitu. Itu baru benar. Itu baru oke. Belajar deh dari Gibran deh. Gibran top pancen oye. Ya, untuk soal ini. Untuk soal ini Gibran pancen oye. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.